Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 22 April 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 27 ayat 39 sampai 40 demikian. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari ayat ini, tema kita berbunyi cermin kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagian ini adalah kisah Esau dan Yakub, anak kembar Ishak dan istrinya Ribka. Sekarang kita jadikan sebagai cermin kehidupan kita ini. Kalau Anda ditanya, dari dua anak Ishak ini, Anda berpihak siapa? Anda memilih siapa? Apakah Esau atau Yakub? Tentu secara spontan kita menjawab, pilihanku adalah Yakub. Ini sangat logis sekali. Saudara-saudara, namun Yakub seperti yang dikatakan oleh Esau, dia berkata, "Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku?" Kalau Anda tidak memilih Esau, tetapi apakah Anda dengan jujur bahwa Anda tidak terbebas dari penipuan? Hanya saja tidak dalam urusan kriminal yang harus ditangani oleh pihak berwajib. Karena yang pertama yang kita tipu adalah diri sendiri. Kemudian orang yang paling dekat dengan kita, dan terutama kita tidak bebas dari penipuan di hadapan Tuhan. Potret kehidupan Yakub yang harus menjadi buron di hadapan Esau, sehingga ia harus mengembara ke Haran, ke Mesopotamia. Relakah Anda menyamakan diri dengan Yakub yang buron dan menanggung dendam kakaknya Esau? Di Haran, di rumah Laban, dia harus kerja keras. Tidak ada waktu bersantai. Dia ditipu oleh Laban, mertuanya, dalam pernikahannya. Yang awalnya disetujui menikah dengan Rahel. Tetapi Laban memberikan Lea yang tidak dia cintai. 7 tahun kerja keras untuk mendapatkan Rahel. Yang akhirnya dia mendapat Rahel yang diimpikannya dengan kerja keras. Yakub cukup menderita di rumah Laban yang menjadi mertuanya. Laban sudah 10 kali merubah upah Yakub. Itu termasuk keluhan Yakub. Tetapi satu yang dia telah miliki, yaitu yang paling penting, yang juga kita telah miliki, ialah berkat Tuhan. Manusia, bahkan mertua sekalipun, tidak mampu menghambat berkat Tuhan yang telah dilekatkan dalam diri kita, dalam diri Yakub, dilekatkan oleh ayahnya. Bagaimana dengan Esau? Ishak ayahnya tidak menyampaikan berkat yang menyenangkan, dan berkat dari Abraham tidak mengalir dalam kehidupan keturunan Esau. Tetapi
Esau akan terbebas dari dendam keterlanjurannya menjual hak kesulungannya. Ishak mengatakan, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari, dari sisi kehidupan di dunia, Esau sama dengan Yakub. Dia kerja keras dan dia kaya. Harta dan ternaknya banyak. Keturunan Esau menjadi satu bangsa, yaitu Bani Edom, bangsa Edom. Demikianlah kisah perjalanan hidup Esau. Dia tidak mengalami penipuan dari orang lain seperti Yakub, karena Esau tidak menjadi perpanjangan berkat Tuhan untuk keselamatan umat manusia, keselamatan seluruh kaum di muka bumi, maka kisah Esau berhenti sebagai bangsa Edom yang cukup besar. Saudara-saudari, dua kisah bersaudara ini kita coba sebagai cermin kehidupan yang membuka sisi-sisi gelap kehidupan kita, kecurangan, ketipuan, dusta, kelemahan kita, dan yang paling penting bagi kita, kita kembali mengandalkan berkat penyertaan Tuhan agar kita ikut menjadi saluran berkat keselamatan bagi dunia dan bagi orang lain. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, kapan Anda menerima berkat Tuhan yang mendasari kehidupan Anda? Yang kedua, pernahkah Anda tertipu dan harus kerja keras untuk mendapatkannya kembali? Yang ketiga, apakah Anda mau mengidentifikasikan atau disamakan diri Anda dengan Yakub? Mari berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami seperti Esau dan Yakub yang sangat merindukan berkat Tuhan melekat pada diri kami, pada pernikahan dan keluarga kami. Kami mohon Roh Kudus menguatkan dan menolong kami agar berkat Tuhan itu tidak kami cari dengan cara penipuan atau kejahatan. Jauhkan kami dari kecurangan, penipuan, kejahatan itu. Dalam Kristus kami mohon. Amin.